Salam Bapak Ibu Saudara yang kasih, puji nama Tuhan. Kita akan mempersiapkan segenap tubuh jiwa roh kita untuk menghampiri Tuhan kita Yesus Kristus. Kita yakinkan, kita percaya Tuhan selalu hadir dalam kehidupan kita. Kita yang haus akan hadirat-Nya akan menikmati kebaikan Tuhan. Terima kasih Yesusku. Semusim telah berlalu Tuhan. Glory. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Amin. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Amin. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra kebaikan-Mu Bapa, takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Amin. Haleluya. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas, lebih luas. Saya jemput sama-sama bangkit berdiri. Benar Tuhan, amin. Kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Lebih luas, lebih luas dari samudra
ya Tuhan tak pernah terbatas. Kebaikan-Mu Tuhan, ya dan amin. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya. Sungguh kami bersyukur Tuhan, sungguh kami bersyukur. Haleluya, haleluya. Sungguh Tuhan, kami bangga boleh tinggal di dalam Kristus Tuhan. Kebaikan-Mu tidak pernah terbatas buat kami Bapa. Kami boleh merasakan dan melihat itu. Dibuktikan dengan segala pengorbanan-Mu, Engkau mengangkat kami, menyelamatkan kami. Jauh lebih dari itu pun Tuhan, Kau sudah memberikan kehidupan kami. Dan kami percaya apapun yang menjadi perkara pergumulan kami, dari perkara yang kecil, Tuhan sanggup mengadakan. Karena kami datang kepada Allah Sang Pencipta, Yesus Kristus Tuhan. Kami mau memuji-muji Engkau, kami mau masuk dalam hadirat Tuhan. Taruh pujian atas hidup kami, penyembahan di hadapan-Mu Bapa. Ini kami Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mau agungkan Engkau. Haleluya, amin, amin. Salam Bapak Ibu. Katakan dengan saudara kita seiman, kebaikan Tuhan tak terbatas atas hidup kita. Amin. Kita angkat pujian kita, masuk hadiratnya dengan hati bersyukur. Haleluya. Dengan sukacita, dengan suara kita mau katakan, hadirat-Mu selalu ada buat kami Tuhan. Haleluya. Hadiratnya dengan hati bersyukur. Haleluya. Masuk gerbangnya dengan pujian. Bermazmurlah bagi Dia, nyanyikan nyanyian baru. Bersukacita sekarang menyembah Dia. Masuk hadiratnya
Tuhan hadir dalam hidup kita. Amin Bapak Ibu. Puji Tuhan. Karena Dia adalah Allah kebenaran dalam hidup ini. Haleluya. Amin. Alfa dan Omega, Allah yang benar, janji-Mu iya dan amin dulu sekarang sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan. Engkau selalu ada buat kami Bapa. Glory. Yesus. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Amin. Tak pernah Kau biarkan ku sendiri kekuatan. Di jiwaku, glory Tuhan adalah bersamamu.
Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Saya jemput kita sama-sama berdiri, kita katakan, Engkau ada buat kami Tuhan. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah Kau biarkan ku sendiri kekuatan, kekuatan di jiwaku adalah bersama-Mu. Benar Tuhan, amin. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersama-Mu Bapa, ku lewati semua perkenanan-Mu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, Engkau yang bertindak, amin. Memberi pertolongan, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Bersama-Mu Bapa, amin. Bersama-Mu Bapa, amin, haleluya. Ku lewati semua, haleluya, perkenanan-Mu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan, Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. bersama-Mu Tuhan. Bersama-Mu Bapa, ku lewati semua perkenanan-Mu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Anugerah-Mu besar. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Haleluya. Glory, glory, haleluya. Tuhan, anugerah-Mu besar melimpah bagi kami Tuhan. Engkau Allah yang patut kami tinggikan, kami muliakan, kami agungkan Tuhan. Engkau segalanya dalam hidup kami. Engkau yang kuandalkan, Engkau yang kupuja-puja Tuhan. Engkau yang membuat kami bisa seperti saat ini, semua karena anugerah-Mu Tuhan. Kami sudah memuji-muji Engkau Tuhan, jemaat-Mu dengan sukacita memuji-muji Engkau karena pertolongan-Mu yang heran, ajaib, berkat-Mu yang berlimpah Tuhan.
Biarlah hati kami penuh dengan ucapan syukur betapa baiknya Engkau Tuhan. Sebentar lagi kami hendak mendengarkan renungan firman-Mu Tuhan, berkati hamba-Mu, berkati jemaat-Mu Tuhan, yang menyampaikan dan yang mendengar mendapat berkat yang dari Engkau. Terpuji nama-Mu, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu. Sukacita ya karena diberi Tuhan kesehatan yang baik. Tidak terasa ya tahun depan saya berusia 70 tahun. Luar biasa, saya masih sehat, masih segar, masih ada ketemu teman katanya Pak Pri badannya masih tegap, bagus, puji Tuhan. Semua karena anugerahnya Tuhan. Saudara yang terkasih, terima kasih kepada saya yang sudah memberi kesempatan buat kami untuk melayani pagi ini. Biasa kalau nanti saya menyampaikan firman Tuhan, banyak ya sharing yang saya saksikan betapa Tuhan itu hebat, luar biasa. Karena kehidupan saya itu ya, saya ini sudah hampir 70 gitu, dengan perjalanan yang menurut saya ya sangat berat ya, dari kecil, dari anak-anak gitu sampai sekarang ini perjuangannya berat ya. Dari tidak bisa apa-apa, Tuhan buat menjadi bisa apa-apa. Tidak punya apa-apa, sekarang Tuhan membuat saya punya apa-apa. Tidak berani apa-apa ya, dulu kalau seperti ini maju gini bisa ndak akan sampai, saudara. Mesti saya menolak ya. Karena saya tidak berani, tidak bisa, tidak apa-apa. Tapi semua karena pertolongan Tuhan. Pagi ini ya dengan tema besar ya, ada Tuhan ya, kan ada Tuhan. Saya akan berbicara tentang subtema Tuhan yang Kuandalkan. Tadi pagi saya dapat WA dari teman gitu ya, teman pengurus Cristo Perez katakan, wah Pak Pri kalau membawakan tema seperti itu pas buat Pak Supri. Karena saya merasakan betapa Tuhan itu yang kuandalkan itu adalah Tuhan yang luar biasa. Tuhan yang membuat saya berhasil, Tuhan yang membuat saya sehat, Tuhan yang membuat rumah tangga kami baik, semua karena anugerah Tuhan. Saudara terkasih, memasuki subtema ini ada satu cerita yang indah. Ada seorang anak bertanya kepada ibunya. Ibu dia bertanya begini, Ibu, teman saya membiarkan tangannya digigit nyamuk sampai sekenyang-kenyangnya, supaya tidak menggigit tangan anaknya. Terus anak tersebut bertanya, Ibu, apakah Ibu melakukan hal yang sama? Ibu dengan lembut menjawab, Tidak saya lakukan seperti itu, tetapi saya akan kejar ya nyamuk itu sampai ketangkap sehingga tidak menggigit kamu dan tidak menggigit Ibu. Ya jawaban ini pasti jawaban yang bijak, yang luar biasa. Pertanyaan kedua dia bertanya begini, Ibu ada cerita bahwa ada seorang ibu yang tidak makan ya dan memberikan makanan itu semua kepada anaknya, dia menahan lapar supaya anaknya bisa kenyang. Pertanyaannya dia, apakah Ibu melakukan hal yang sama? Ibu tadi dengan tegas jawab, tidak saya lakukan. Ibu akan bekerja keras, sekeras-kerasnya, supaya semua bisa makan kenyang. Dan nanti kamu tidak harus menderita karena melihat kamu makan tetapi ibumu kelaparan. Akhirnya anak tersebut menjawab begini, Ibu, engkau menjadi sandaranku, engkau menjadi andalanku. Ibu tadi dengan merangkul anaknya dia berkata, jangan mengandalkan aku, jangan mengandalkan ibu. Kamu harus mandiri, harus belajar berdiri sendiri dan andalkan yang lebih tepat. Tuhan yang harus kamu andalkan. Saudara yang terkasih, pagi ini saya ingin sampaikan ya, mungkin 4 hal atau 5 hal gitu ya, pokoknya 4 hal aja
tentang kenapa sih kita harus andalkan Tuhan. Kenapa saya harus andalkan Tuhan? Kenapa saudara harus andalkan Tuhan? Ya seperti kisah tadi kan begitu ya, begitu kamu jangan andalkan ibu. Manusia itu apa ya? Hanya misalnya kayak saya 70 ya, sekuat-kuatnya nanti 80, 85, 15 tahun lagi dipanggil Tuhan. Itu luar biasa. Tetapi puji Tuhan ya, bahwa kita harus mengandalkan Tuhan, bukan mengandalkan papaku, kok papaku hebat, kok papaku hartanya banyak. Jangan seperti itu, andalkan Tuhan. Ada satu ayat firman Tuhan yang katakan manusia itu hanya sebentar. Tolong Pak Erta bacakan Mazmur 103 ayat 15 sampai 16. Adapun manusia, hari-harinya seperti rumput, seperti bunga di padang, demikianlah ia berbunga. Apabila angin melintasinya, maka tidak ada lagi ia, dan tempatnya tidak mengenalnya lagi. Ya, seperti itu manusia ya. Mungkin pagi ini saya bisa berdiri di sini, nanti siang dipanggil Tuhan, tidak ada yang tahu. Seperti rumput tadi. Pagi masih hijau, sore sudah layu ya. Mungkin hilang nanti malamnya, seperti itu. Ada hasil analisa ya, ini hasil analisa yang memang bisa dipertanggungjawabkan, mengatakan dari 100 orang itu 26 hidup kurang dari 14 tahun. 66 meninggal antara usia 15 sampai 64 tahun. 8 berusia di atas 65 tahun. Puji Tuhan, Pak Hosea, saya, Pak Sarpop, dan beberapa teman yang lain ya Pak, ya itu sudah di atas 65. Ini istimewa saudara, karena saudara adalah 8 dari 100 orang tadi. Biarlah kita tetap tadi ya, bahwa sadar bahwa kita tidak bisa mengandalkan harta, mengandalkan orang tua, mengandalkan siapapun. Andalkan Tuhan. Tuhan itu maha segalanya. Saudara yang terkasih, ada 4 hal yang ingin saya sampaikan kenapa kita harus mengandalkan Tuhan. Kenapa saya harus mengandalkan Tuhan, kenapa saudara harus mengandalkan Tuhan. Yang pertama adalah Tuhan pasti bisa. Ya kalau kita kan gitu ya, tidak bisa ya, wah terlalu sulit buat saya, tetapi bagi Tuhan pasti bisa. Pak Erta tolong bacakan Yesaya 41 ayat 18. Aku akan membuat sungai-sungai memancar di atas bukit-bukit yang gundul, dan membuat mata-mata air membual di tengah dataran. Aku akan membuat padang gurun menjadi telaga, dan memancarkan air dari tanah kering. Amin. Saudara yang terkasih, mungkin dengan teknologi yang sekarang ini, mungkin sekarang bisa ya, seperti sekarang itu teknologi di Cina gitu, tolong jangan dimatikan ya LCD-nya. Di Cina itu bisa misalnya Cina bantu Ethiopia ya, daerah yang sangat kering, sangat banyak kelaparan, sekarang bisa menjadi lumbung pangan seperti itu. Tapi zaman dulu gitu ya, waktu tidak ada teknologi seperti itu pasti tidak bisa. Ya Tuhan katakan, aku akan membuat sungai-sungai memancar di atas bukit-bukit yang gundul. Ini pekerjaan yang tidak mungkin rasanya. Ya, yang lanjutnya membuat mata-mata air membual di tengah dataran. Aku akan membuat padang gurun menjadi telaga dan memancarkan air dari tanah kering. Saudara yang terkasih,
Tuhan maha bisa, Tuhan pasti bisa. Ya jangan terus katakan, wah enggak mungkin saya akan masa tua saya nanti berhasil, ya dewasa saya berhasil. Tidak mungkin, tidak bisa. Saudara, saya tekankan bahwa Tuhan bisa, Tuhan bisa. Jangan seperti saya dulu ya saudara. Saya tuh dulu selalu begini, waktu kecil gitu, wah enggak bisa, aku enggak mungkin bisa. Aku kuliah aja enggak mau belajar, karena saya pikir buat apa kuliah? Buat apa saya belajar? Saya enggak maju di depan, ngomong di depan aja enggak berani. Saya enggak pernah belajar. Ya karena anugerah Tuhan ya saya bisa lulus, saya bisa seperti ini. Karena Tuhan maha bisa, ya, pasti bisa. Yeremia, sebentar. Yeremia 32 ayat 17, tolong Pak Erto, bacakan. Ah Tuhan Allah, sesungguhnya Engkaulah yang telah menjadikan langit dan bumi dengan kekuatanmu yang besar dan dengan lenganmu yang terentang. Tiada suatu apapun yang mustahil untukmu. Ya, amin. Tuhan katakan, ya Tuhan, Yesaya katakan, ya Tuhan Allah, sesungguhnya Engkaulah yang telah menjadikan langit dan bumi dengan kekuatanmu yang besar dan dengan tanganmu yang terentang. Tiada suatu apapun yang mustahil untukmu. Dalam pelayanan di gereja ini, saudara, saya yang lalu ditugaskan menjadi ketua panitia pembangunan. Setelah bangunan jadi, saudara, butuh kursi ya, karena kursi yang lama kan yang di tengah ini. Waktu itu saudara yang terkasih, mestinya kan saya mencari ya, kira-kira yang pas gitu ya, yang pas dan luar biasa. Ya seperti Tuhan katakan tadi, ya seperti firman Tuhan katakan bahwa tiada yang mustahil bagimu, bagi Tuhan. Saya kunjungan ke pelanggan saya, dia eksportir mebel. Dia ngeluh ke saya katanya, pembeli saya satu-satunya ya dia ini pabrik mebel, ekspor gitu, pembeli satu-satunya itu pembelinya hanya satu aja di luar negeri, di Swedia apa di mana. Pak Pri, ini ada kursi ini sudah 2 tahun tidak terjual. Saudara yang terkasih, waktu saya melihat kursinya gitu pas ya untuk gereja ini. Terus saya bilang, Pak, tolong ya saya beli 30, satunya 3 juta. Ya kursi-kursi ini yang Tuhan sudah sediakan itu mungkin dipakai, mungkin sampai anak cucu kita, cicit saya nantinya ya mungkin tetap kuat. Itu saudara yang terkasih bahwa Tuhan itu maha bisa. Kursi kok butuh, kok ada perusahaan eksportir yang tidak bisa jual ya bertahun-tahun. Akhirnya saya beli 30 biji. Maha besar Tuhan kita, ya maha bisa, maha segalanya. Satu lagi saudara tentang pelayanan di gereja ya. Tanah, ya, jadi gereja ini mendapatkan tanah Kemuning ya. Sekarang jadi sekolah luar biasa. Itu diberikan dari yayasan lain, yayasan kita dapat hibah. Kira-kira sudah 20 tahun, ya, zamannya Pak Pramono dulu ngurus tahun berapa Pak, saya lupa. Mungkin ada 15-20 tahun. Tidak pernah jadi saudara, tidak pernah bisa. Saya minta tolong pegawai saya, sampai pegawai saya meninggal wagirin, tetap tidak bisa. Suatu ketika Pak Handono telepon saya, Pak Pri, ada notaris yang menjanjikan bisa menjadikan. Sekarang sertifikat sudah jadi. Jadi dulu kan tidak ada sertifikatnya. Ya betapa Tuhan itu luar biasa. Saya kalau menyadari bahwa saya ini sudah 70 gitu, saya pikir nanti kalau saya dipanggil Tuhan, sertifikat belum jadi, rasanya ada sesuatu yang kurang. Dan puji Tuhan, sekarang sertifikat jadi. Bapak Ibu yang terkasih, sekali lagi saya katakan bahwa tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan ya. Lukas 1:37 juga berkata begitu, bagi Allah tidak ada yang mustahil.
permasalahan apapun yang saudara hadapi, ingat kita punya Allah yang luar biasa. Punya Allah yang maha bisa, punya Allah yang bisa menyelesaikan persoalan saudara. Tuhan luar biasa buat hidup kita. Yang kedua, saudara yang terkasih, yang pertama tadi Tuhan pasti bisa. Yang kedua, Tuhan tidak pernah tinggalkan kita. Pak Erta tolong bacakan Mazmur 27 ayat 10. Sekalipun ayahku dan ibuku meninggalkan aku, namun Tuhan menyambut aku. Lagi Pak, Yesaya 49 ayat 15. Dapatkah seorang perempuan melupakan bayinya, sehingga ia tidak menyayangi anak dari kandungannya? Sekalipun dia melupakannya, aku tidak akan melupakan engkau. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, ayat firman Tuhan ini sangat melekat di benak saya di hati saya. Karena saya merasa ini sangat menguatkan saya. Ya kadang-kadang saya dikecewakan orang dipecat misalnya, tahu-tahu kemarin ada pelanggan besar gitu katakan, Pak Pri saya ndak pakai Bapak lagi. Ya kadang-kadang sahabat juga gitu kadang-kadang karena kecewa bisa meninggalkan saya bisa putus hubungan seperti itu. Tetapi firman Tuhan yang kita baca tadi katakan, bahkan ibumu yang melahirkan kamu kadang-kadang bisa karena kecewa bisa melupakan kamu. Tetapi Allah berkata, sekali-kali aku tidak. Aku akan tetap menyambut kamu, aku tetap akan tidak melupakan kamu. Ini janji Tuhan yang luar biasa. Ini yang membuat saya menghadapi persoalan gitu dipecat orang, ditinggalkan teman, sahabat, saudara misalnya gitu. Saya tetap ada sukacita luar biasa karena saya tahu Tuhan tidak pernah meninggalkan saya. Tuhan tidak pernah melupakan saya. Mungkin saudara bisa berkata gitu, tidak mungkin Pak Pri, tidak mungkin gitu rasanya, dosa saya ini besar. Kesalahan saya besar, Tuhan pasti tidak mengingat saya, melupakan saya. Ada satu ayat yang berkata, dosa semerah kirmisi Tuhan akan putihkan seperti salju. Pak Erto tolong bacakan Yesaya 1 ayat 18. Marilah, baiklah kita berperkara. Yesaya 1:18. Betul itu. Oh iya Pak, betul. Maaf. Marilah, baiklah kita berperkara, firman Tuhan. Sekalipun dosamu merah seperti kirmisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, firman Tuhan ini sangat menguatkan kita Jangan pernah berkata bahwa Tuhan melupakan saya. Tuhan pasti akan membiarkan saya. Tidak akan ingat saya. Pagi ini ingat bahwa sekali-sekali Tuhan tidak meninggalkan kita Walaupun tadi dikatakan ibumu siapapun meninggalkan kamu karena kecewa karena ada masalah yang terjadi. Tetapi Tuhan katakan, sekali-kali aku tidak akan melupakan kamu. Aku tetap menyambut kamu. Yang ketiga, saudara yang terkasih, rencana Tuhan indah bagi kita. Rencana Tuhan indah bagi saya, rencana Tuhan indah bagi saudara. Mungkin banyak yang sudah hafal Yeremia 29 ayat 11, Pak Erto tolong bacakan.
Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Saudara terkasih, saya kalau sering memberi ucapan selamat ulang tahun ke rekan, ke teman, ke keluarga, saya sering katakan bahwa Tuhan memberi masa depan yang penuh kebahagiaan. Tuhan memberi engkau masa depan yang gilang gemilang, yang cemerlang. Siapapun di sini yakinlah ya bahwa Tuhan akan memberi kita masa depan yang penuh harapan. Kejadian 50 ayat 20, Pak Harto tolong bacakan. Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan, dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Amin. Kejadian 50-20 ini ya kisah tentang Yusuf itu ya. Yusuf dijual, Yusuf jadi budak, Yusuf jadi masuk penjara ya. Ya, banyak saudaranya ya mereka-rekakan yang jahat. Tetapi dia berkata, banyak yang mereka-rekakan yang jahat, tetapi Tuhan mereka-rekakan yang baik buat saya. Saudara yang terkasih, Tuhan memberi ya kita, rancangan Tuhan buat kita adalah rancangan yang indah, rancangan yang luar biasa. Ini kisah hidup saya ya. Saya ingin cerita kehidupan saya. Masa kecil saya, saudara, mungkin saya usia 10 belasan tahun gitu, mungkin sebelumnya juga sudah miskin ya. Miskinnya tidak ketulungan ya, miskinnya itu miskin yang sangat parah dan berlangsungnya sangat panjang. Satu hal yang tidak pernah saya lupakan ya, kalau malam ya karena orang miskin kan gitu ya, anak 8 gitu, terus tidurnya kan keruntelan gitu ya. Terus mama saya kalau dengan cacik saya kalau malam berkata begini, ya cacik saya namanya Erni sesok sing dipangan apa kan. Karena gitu ya, beras ndak ada, uang ndak ada, mungkin yang ada hanya hutang aja. Jadi kisah ini tidak pernah saya lupakan ya. Akhirnya apa yang terjadi, saudara? Saya tumbuh ya dengan perjalanan yang panjang itu, saya rendah diri sampai luar biasa, rendah dirinya sampai tidak ketolongan juga. Kumpul orang ndak berani gitu ya, kumpul ya saya kumpul di desa ya dengan orang-orang yang miskin begitu. Ya saya merasa saya terpinggirkan, saya merasa tidak punya apa-apa, tidak bisa apa-apa, bukan siapa-siapa. Perjalanan hidup saya seperti itu ya, membuat saya tetap rendah diri. Waktu kuliah iya, waktu bekerja juga masih seperti itu. Ya karena anugerah Tuhan saya bisa lulus sarjana, bisa bekerja. Di pekerjaan juga begitu, saya rendah diri. Kalau nanti bos saya panggil selevel saya gitu di ruangannya, saya sudah merasa kenapa kok enggak saya? Saya kan karyawan juga. Ya, saya ini orang rendah diri seperti itu. Nanti merasa diperlakukan, dibedakan ya, itu perasaan orang yang rendah diri. Akhirnya saudara, saya banyak teman ya. Jadi teman bekerja, mantan bos saya, bahkan saya sendiri merasa, Supri, model kamu ini tidak akan bisa berhasil. Tidak akan bisa berhasil. Tetapi puji Tuhan ya, ada seorang istri ya, nyonya saya itu, puji Tuhan tidak punya pikiran seperti itu. Supri orang mungkin berhasil, kalau dia punya pandangan seperti itu tidak mau dapat saya. Ya puji Tuhan ada istri saya yang tidak punya pendapat bahwa Supri tidak akan bisa berhasil.
Akhirnya saudara yang terkasih, karena dipaksa Tuhan mendirikan kantor sendiri. Saya dikatakan dipaksa karena saya ini tidak mungkin mendirikan kantor sendiri karena ketidakbisaan ngomong di depan macam-macam ini. Konsultan itu kan mesti ngomong ya. Saya tidak mungkin mendirikan kantor, selamanya akan jadi karyawan. Tetapi apa yang terjadi saudara, di perusahaan saya bekerja ada 2 teman yang merencanakan untuk keluar bareng-bareng gitu, bersama. Supri kita mendirikan kantor sendiri gitu. Akhirnya saudara, saya sudah nembung kantor, Pak pimpinan, Pak saya akan keluar, saya akan mendirikan kantor. Ternyata apa yang terjadi? 2 teman saya tadi yang mau kongsian tadi membatalkan. Supri aku rasido metu, aku tidak jadi keluar, tidak berani gitu. Ya, jadi saya mendirikan kantor itu dipaksa Tuhan. Kalau tidak dipaksa, saya tetap akan jadi karyawan sampai dengan sekarang ini. Tetapi bos saya tadi katakan tidak mungkin. Ya, jadi setelah saya mendirikan kantor sendiri, bos saya ngerasani ke teman-teman di kantor saya yang lama. Katakan si A, si B, si C, semua bisa berhasil, tapi jangan harap Supri bisa berhasil. Ya, karena Bos saya ini tahu ya, Supri ini kayak apa, persis kayak apa ya, kayak patung, kayak orang bisu, kayak seperti itu. Tetapi apa yang terjadi? Tuhan jadikan kantor saya kantor yang besar, kantor yang diberkati Tuhan. Kantor yang menjadi kesaksian banyak orang gitu ya, bahwa kantor yang mengandalkan Tuhan adalah kantor yang bisa maju, bisa besar, bisa diberkati Tuhan luar biasa. Saudara terkasih, ya kalau saya bersaksi gitu mungkin dari pagi sampai malam tidak ada habisnya karena kesaksian saya ini sudah bermacam-macam. Menghadapi anak sakit, menghadapi pandemi, menghadapi apa. Saya dulu ya sebelum pandemi itu luar biasa, ini kejadian yang luar biasa. Saya itu kalau 3-4 bulan sekali biasa ya mesti batuk, pilek, mesti ke dokter, karena sakit saya ini kalau tidak ke dokter tidak sembuh. Ya saya kalau nyonya sakit dia hanya beli apa Paramek, beli apa diminum sendiri sembuh. Tapi saya tidak, mesti ke dokter, antibiotik. Ini saudara saya ingat-ingat itu kira-kira sudah 3 tahun lebih. Batuk pilek tidak pernah karena masa pandemi kemarin. Saya tidak pernah ke dokter karena Pak batuk pilek tidak sembuh-sembuh seperti dulu-dulu. Ini kesaksian nyata ya, semua tahu, Bu Supri tahu persis. Saya tidak pernah ke dokter karena batuk pilek. Dulu mesti gitu, 3 bulan, 4 bulan sekali mesti ke dokter, beli antibiotik, beli apa, baru sembuh. Betapa luar biasanya Tuhan. Tuhan itu luar biasa. Tuhan Maha Bisa, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita dan ya tadi ada satu lagi Tuhan luar biasa. Rancangan Tuhan indah bagi kita. Yang terakhir saudara yang keempat, tanpa Tuhan kita tidak bisa apa-apa. Ini dicamkan ya, bahwa tanpa Tuhan kita tidak bisa apa-apa. Tanpa Tuhan saya tidak bisa berdiri di sini. Tanpa Tuhan saya tidak bisa berhasil, tanpa Tuhan saya tidak diberkati seperti saat ini. Pak Harto tolong bacakan Yohanes 15 ayat 1 sampai 8. Akulah pokok anggur yang benar, dan Bapakulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah, dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah, dibersihkannya supaya ia lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih, karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri, kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah, jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak, sebab di luar aku
kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering, kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, ya, ayat firman Tuhan tegas dan jelas ya. Tanpa aku kamu tidak bisa apa-apa. Ayat yang ketujuh tadi katakan, kalau kamu ya, jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Sudah jelas sekali ya, kalau saudara ya pengen bisa apa-apa, pengen punya apa-apa, pengen diberkati Tuhan limpah, pengen berhasil, pengen ke depan mendapat masa depan yang penuh kebahagiaan, andalkan Tuhan, gandal pada Tuhan, berserah kepada Tuhan. Jangan mengandalkan diri sendiri. Celakalah ya kalau kita mengandalkan diri sendiri. Sudah pengalaman, sudah gagah, sudah hebat gitu ya. Tetapi ingat, hanya Dia yang patut kita andalkan. Tadi pagi, saudara yang terkasih, jadi di Kristoperos itu ada satu pengurus yang tiap pagi membagikan meme gitu ya, ayat-ayat firman Tuhan. Satu ayat firman Tuhan atau dua ayat firman Tuhan. Tolong bacakan Pak Herto, Yeremia 17 ayat 7. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Delapannya sekalian, Pak. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Amin. Tolong tampilkan yang ayat 7 tadi. Ya, ini yang saya katakan ke teman saya, katanya, puji Tuhan sudah kirimkan ayat ini buat saya, karena pas dengan apa yang saya ingin sampaikan di kebaktian ini. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ya, ayat ke-8 katakan, tolong 8. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita pujikan segala perkara, terus serahkan. Perkaraku kuserahkan padamu, Allah pembelaku. Segala kuatirku kutaruh di kakimu, Allah pemeliharaku. Bila kau yang membuka pintu, tak ada satu pun dapat menutupnya. Bila kau yang mengangkat aku, tiada yang dapat merendahkan.
pembelaku, segala kuatirmu ku taruh di kakimu. Allah pemeliharaku, bila kau yang membuka pintu, tak ada satupun dapat menutupnya. Bila kau yang mengangkat aku, tiada yang dapat merendahkanku. Bila kau yang membuka pintu, tak ada satupun dapat menutupnya. Bila kau yang mengangkat aku, tiada yang dapat merendahkanku. Tiada yang dapat merendahkanku. Tiada yang dapat merendahkanku. Tiada yang dapat merendahkanku. Haleluya. Tuhan, Engkau yang kuandalkan Tuhan, Engkau maha bisa, Engkau pasti bisa. Amin. Amin. Engkau memberi kami masa depan yang penuh harapan. Engkau Tuhan, permasalahan apapun Tuhan, Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Sungguh Engkau mengasihi kami, luar biasa Tuhan, berkat-berkat yang Engkau limpahkan buat kami, buat jemaat-Mu di tempat ini. Terima kasih Engkau sudah pimpin hamba-Mu untuk menyampaikan isi hati-Mu Tuhan. Berkati jemaat-Mu pulang dengan mendapatkan berkat yang dari Engkau sendiri. Kami puji Engkau, kami sembah Engkau, kami agungkan Engkau. Segalanya, segala pujian bagi-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saya serahkan ke Ibu Manurung. Puji Tuhan, kita sudah sama-sama mendengarkan firman Tuhan. Kita akan sama-sama memperhatikan warta sepekan. Shalom jemaat Tuhan yang terkasih, puji Tuhan kita telah terberkati dengan firman Tuhan yang telah disampaikan melalui hambanya Bapak Supriyanto. Dan kita akan berjumpa kembali pada ibadah raya tanggal 4 Juni 2023 dengan pembicara Bapak Pendeta Hosea Editiono. Dan berikut ini kami akan sampaikan untuk warta sepekan. Ikutilah ibadah secara onsite dengan setia di Gereja Bethel Indonesia Hosana Semarang setiap minggu pukul 7 pagi. Ibadah online dapat Anda ikuti melalui channel YouTube GBI Hosana Semarang pukul 6 petang. Persembahan dapat dimasukkan ke dalam kotak persembahan yang telah disediakan. Dan persembahan juga dapat ditransfer melalui Bank Tahapan BCA atas nama Bapak Supriyanto DRS dengan nomor rekening 898 512 6263 atau melalui Ibu Lindasari di Toko Dinar Stationery, Jalan Krakatau Raya, Semarang. Bagi adik-adik yang terkasih, ikutilah ibadah anak Bethel Indonesia setiap minggu pukul 7 pagi di ruang sekolah minggu Gereja Bethel Indonesia Hosana Semarang. Bagi pemuda remaja yang terkasih, ikutilah ibadah pemuda dan remaja Bethel Indonesia setiap Sabtu pukul 6.30 petang di Gereja Bethel Indonesia Hosana Semarang. Mengingat pandemi COVID-19 belum berakhir, maka jemaat dihimbau untuk tetap memakai masker selama beribadah di gereja maupun saat berada di dalam mobil pengantar gereja. Demikian tadi warta yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Tuhan Yesus memberkati.
Jemaat Tuhan yang terkasih, tetaplah setia beribadah secara onsite setiap minggu jam 7 waktu Indonesia Barat. Minggu 4 Juni 2023, jemaat masuk melalui pintu utama. Baik, terima kasih. Kita akan mengakhiri ibadah kita. Saya jemput sama-sama bangkit berdiri, saya serahkan kepada Bapak Osea. Mari Bapak Ibu, kita akan akhiri ibadah kita. Tuhan, terima kasih untuk ibadah yang telah Tuhan berkati dari awal hingga akhir acara. Kami sungguh merasakan kehadiran Tuhan di tengah-tengah ibadah kami, baik lewat pujian, lewat pemberitaan firman-Mu. Kami percaya lewat hamba-Mu Pak Supri, Tuhan yang kuandalkan, dan dari pengalaman perjalanan hidupnya, kami sungguh kagum Engkau Allah yang luar biasa. Tidak ada yang mustahil bagi Engkau. Sekalipun secara manusia kami tidak berarti, tetapi Engkau membuat berarti. Engkau yang membuka pintu, tidak ada seorang pun yang dapat menutupnya. Benar Tuhan. Hanya Engkau yang mengangkat, tidak ada yang dapat menurunkannya. Berkati hamba-Mu Pak Supri di tengah-tengah aktivitasnya sebagai konsultan. Engkau tetap pakai untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan kami percaya jemaat Tuhan diberkati pagi ini. Baik pagi ini yang hadir maupun jemaat Tuhan yang sebentar petang mengikuti ibadah online. Tuhan, tidak ada yang mustahil bagi Engkau. Yang sakit Tuhan sembuhkan. Amin, amin. Yang lemah Tuhan beri kekuatan. Dan Engkau selalu membuka jalan bagi mereka yang membutuhkan jalan keluar. Satu hal yang kami rindukan Tuhan, kami mempunyai pengalaman yang heran dengan Engkau. Berkati bangsa dan negara kami Indonesia. Kami rindu bangsa ini terus diberkati Tuhan. Kami rindu kemuliaan Tuhan dinyatakan di seluruh suku-suku bangsa di seluruh kepulauan Nusantara. Dan kami tetap dan terus bersyafaat untuk pemilu 2024 yang akan datang. Engkau akan memunculkan seorang presiden yang berkenan kepadamu, yang membawa Indonesia makin maju dan diberkati. Mari Bapak Ibu, kita akan angkat kedua tangan kita. Terimalah berkat Tuhan pagi hari ini. Pulanglah dalam kasih damai sejahtera Allah. Kasih Allah Bapa, pengorbanan Yesus Kristus Tuhan di Golgota untuk menebus melayakkan kita menjadi anak-anak-Nya. Dalam dimensi waktu tanpa batas kita ditebus dan diselamatkan menjadi ahli waris surga. Dan persekutuannya yang intim melalui Roh-Nya yang kudus terus menyertai dan memberkati engkau. Dimanapun engkau berada, aktivitas usaha pekerjaanmu dibuat Tuhan berhasil dan diberkati. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan kasih karunia-Nya. Dan pagi ini Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu untuk memberikan damai sejahtera Allah hari ini, esok, sampai Maranatha, Yesus datang kembali. Yang percaya di dalam Yesus berkata, Amin.